Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Ketemu dengan Pak Guru di sini dengan materi matematika ya. Jadi matematikanya mungkin mitnya itu di belakang sekali karena masih ada sedikit materi yang kita harus pelajari dulu sebelum kita masuk mit ya. Jadi yang kita minggu lalu itu, bukan minggu lalu ya, beberapa minggu yang lalu itu kita sudah pelajari tentang bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kemudian merubah sebaliknya pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke? Nah, sekarang yang kita lakukan itu adalah operasi hitungnya ya, operasi hitungnya. Dalam hal ini itu adalah pecahan ya, pecahan campuran dan biasa. Oke, dalam hal ini kita itu akan mempelajari yang pertama itu adalah menjumlah. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah mengurang. Kemudian yang ketiga itu mengalih. Kemudian yang keempat adalah membagi. Ya. Ini yang kita akan pelajari untuk hari ini. Oke, jadi yang pertama itu kita akan menjumlah dulu ya, menjumlah. Oke, dalam menjumlah ini ada beberapa aturan yang perlu kita ketahui dan selalu ingat. Aturan apa itu? Aturan itu adalah yang pertama, jika penyebutnya berbeda maka itu harus disamakan dulu. Yang pertama, sama dengan mengurang ya, sama dengan mengurang. Kemudian yang kedua adalah jika hasilnya itu masih bisa disederhanakan, maka sebaiknya disederhanakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika hasilnya itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ingat harus dijadikan pecahan campuran. Nah, itu adalah aturannya. Oke? Nah, kita masuk saja. Nah, coba dilihat. Misalnya saya punya satu contoh ya. Saya punya satu contoh. Misalnya 1/2 ditambah misalnya ditambah 2/2 misalnya. Nah, yang saya maksud itu adalah ini ya, penyebut keduanya. Jika ini sudah sama, berarti tidak usah lagi disamakan penyebutnya. Sisa apa? Sisa langsung hasilnya saja. Jadi 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Oke. Jadi 2 ini tidak ditambah, tapi ini dipindahkan. Ini dipindahkan ya. Ini dipindah namanya. Pindah. Oke. Nah, berarti kita mendapatkan hasil 3/2. 3/2. Nah, ini yang saya maksud, dia masuk di aturan ketiga tadi. Aturan ketiga tadi, jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus dijadikan pecahan biasa. Jadi caranya kan sudah dipelajari kemarin lah. Cara merubah pecahan biasa lah sudah dipelajari. Nah, kalau seperti ini berarti 1/2. Jadi 1/2. Hasilnya itu adalah 1/2. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Nah, jika misalnya kita dapat soal seperti ini, misalnya 1/3 ya ditambah
2 per 6 misalnya. Nah, ini yang saya maksud. Penyebut ini itu tidak sama, ya. Ini tidak sama. Oke. Tidak sama. Nah, ini harus disamakan dulu. Nah, karena ini penyebut tidak sama, kita harus samakan dulu. Caranya bagaimana? Ya, kita bikin seperti ini. Nah, caranya cari angka yang habis dibagi 3 dan habis juga dibagi 6. Seperti itu. Habis dibagi 3 dan habis dibagi 6. Jadi aturan pertamanya adalah cari angka yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 6. Itu aturan pertama. Aturan kedua adalah cari angka, jika sudah mendapatkan angka yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 6, itu cari angka yang paling kecil. Nah, itu. Jadi cari angka yang paling kecil. Karena kan logikanya begini, pasti banyak angka yang bisa dibagi 3, yang habis dibagi 3 dan habis juga dibagi 6. Contoh apa? Ada 6 bisa, kemudian 12 juga bisa, kemudian 18 juga bisa, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Tapi dari sekian banyak angka yang mungkin kita dapatkan, nah, kita cari yang paling rendah. Oke. Jadi kita dapat angka 6. Oke. Caranya itu adalah bagaimana caranya? Ini kita bagikan dengan pasangan di sini. Ya, ini dibagi. Ini juga dibagi ke sini. Ini juga dibagi. Oke. 6 bagi 3 hasilnya itu adalah 2. Oke, hasilnya adalah 2. Jika kita sudah mendapatkan hasil 2 di sini, hasil 2 ini kita kalikan ke pembilang, dikalikan. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2, disimpan di sini. Menjadi pembilangnya yang ini. Oke, lanjut. Sama dengan yang kedua. 6 bagi 6 itu dapat berapa? Dapat 1 kan? Dapat 1. Nah, 1 ini dikalikan 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi dapat 2 per 6. Nah, di sini kan sudah sama penyebutnya. Dia kalau sudah sama penyebutnya ya langsung ditambah saja. Tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Per ini dipindah saja ya. Pindah 6. Kita dapat berapa? 4 per 6. Nah, ini masuk aturan ke berapa tadi? Aturan kedua. Jika masih bisa disederhanakan, maka sederhanakan. Ini 4 per 6 adalah bentuk yang masih bisa disederhanakan. Caranya adalah ini kita masing-masing bagi berapa untuk mendapatkan hasil yang lebih kecil. Tapi ingat, pembagi pembilang sama pembagi penyebut harus sama ya. Contoh, kita coba-coba masing-masing bagi 6. Tidak boleh, karena kenapa? Memang penyebut bisa dibagi 6, tapi pembilang tidak bisa dibagi 6. Kenapa tidak bisa, Pak? Karena lebih besar pembaginya daripada yang dibagi. Nah, kita cari 5. 5 tidak bisa karena tidak bisa membagi habis tidak bisa membagi habis ini 6 dan 4. Dan lagi-lagi saya katakan tadi, lebih kecil pembaginya, lebih besar pembaginya itu tidak boleh. Nah, berarti kita dapat berapa? 2 ya, 2. Jadi kita masing-masing bagi 2. Nah, coba dilihat, masing-masing dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan, jadi kita langsung buat di sini ya supaya kelihatan di kamera. Sama dengan 4 bagi 2, ini 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu berarti 2. Kemudian 6 ini dibagi juga. 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti kita dapat, ini sudah paling sederhana ini karena sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Kita dapat 2 per 3 seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut di
Tadi kan sudah penjumlahan, sekarang kita lanjut di pengurangan. Oke, lanjut di pengurangan. Nah, sebenarnya logikanya begini, pengurangan dan penjumlahan itu sebenarnya sama cara kerjanya. Sama-sama harus penyebutnya disederhanakan. Saya salah. Aturan pertamanya itu penyebutnya disamakan jika penyebutnya berbeda. Kemudian yang kedua, aturan kedua itu jika mendapatkan hasil yang masih bisa disederhanakan tetap disederhanakan. Kemudian yang ketiga, jika hasilnya itu lebih besar pembilang daripada penyebut, maka harus dijadikan pecahan campuran. Begitu. Nah, kita langsung contoh saja supaya lebih kalian paham. Misalnya 2/3 misalnya dikurang misalnya kita kurang seperdua lah, misalnya seperdua ya, karena kita cari yang tidak sama penyebutnya. Nah, 3 dan 2 itu tidak sama, makanya ini harus disamakan dulu. Caranya sama tadi, tapi ini bedanya adalah pengurangan. Kita cari angka yang habis dibagi 3 dan habis juga dibagi 2, seperti itu. Oke, jadi kalau 3 tidak mungkin bisa dibagi 2. Coba Pak, 4 tidak bisa dibagi 3. 5 Pak, tidak bisa dibagi dua-duanya. Berapa? Kita coba 6 bisa dibagi 3, 6 juga bisa dibagi 2. Kita pakai 6. Oke, sama, 6 itu dibagi dengan 3. 6 yang kedua itu dibagi dengan 2. Seperti itu. Oke. 6 dibagi 3 kita dapat hasilnya berapa? 6 dibagi 3 kita dapat hasil 2 ya. Dapat hasil 2. Nah, 2 ini tetap dikalikan dengan pembilang. 2 kali 2 dapat 4. Oke, 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, 3 kita dapat 3 di sini, itu tetap dikalikan ke pembilang. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, ini sudah bisa ya, karena sudah sama. Jadi ini langsung dikurang saja, sama ya tadi dengan penjumlahan. Sini kurang 4 kurang 3 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ini dipindahkan ya. Jadi kita dapat berapa? 1/6. Begitu. Oke, sudah paham sampai sini ya. Kita lanjut di jika itu adalah bilangan pecahan campuran. Oke, tadi kan pecahan biasa. Oke, misalnya kita dapat soal seperti ini. Kita di penjumlahan dulu. 1/2. Ini kan campuran ya. Ditambah misalnya 1/2/4 misalnya. Oke, kita dapat soal seperti ini. Nah, kita samakan dulu penyebutnya sama dengan tadi. Oke. 2 bisa dibagi 2 boleh. 2 bisa dibagi 4 tidak bisa. Kita pakai 3 tidak bisa dipakai dua-duanya. Kemudian kita pakai 4 bisa dibagi 2 Pak, bisa. 4 bisa dibagi 4 bisa. Kita pakai 4. Oke. Satu ini kan namanya bilangan utuh atau bilangan bulatnya. Ini pindahkan saja. Ini pindah ke sini. Jadi pindah ya, pindahkan saja. Ini juga pindah ke sebelah sini ya. Pindah juga. Jadi satu ini pindah ke sini, satu yang ini pindah ke sini ya. Seperti itu. Lanjut. Setelah kita pindahkan ke sini, cara kerjanya tetap sama. 4 bagi 2 itu 2. 2 kali 1 2. Oke. 4 bagi 4 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Sama cara kerjaan tadi. Oke, sama dengan. Nah, ini kita sudah mendapatkan penyebut yang sama, Pak. Ya, oke, kita sudah dapatkan penyebut yang sama. Kita lanjut di bawah ya, supaya lebih jelas di kamera. Oke, kita lanjut ke sini.
Kita sudah punya yang sama Pak. Iya, kita dapat 1 2/4 ditambah berapa? 1 2/4. Oke, sama dengan. Nah, caranya yang pertama adalah bilangan utuh ataukah bilangan bulat ini ditambahkan juga ini. Ya, ini ditambahkan juga. Tapi ingat, baru bisa ditambahkan jika utuh dengan utuh. Ya, seperti itu. Bulat dengan bulat itu ditambahkan. Jadi 1 tambah 1 kita dapat 2. Setelah itu, pembilang dengan pembilang ditambahkan juga. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, 4-nya ini kan seperti biasa pindah ya. Jadi kita dapat 24/4. Nah, 24/4 ini bisa sama dengan angka berapa? Nah, sama dengan angka 1. Jadi ini bisa jadi bulat. Karena 4 bagi 4 itu sama dengan 1. Jadi caranya bagaimana? 2 ini kan bulat. 2 ditambah 1. Itu hasilnya sama dengan berapa Pak? Sama dengan 3. Jadi kita dapat hasil itu 3. Jadi kita masuk di mana? Di pengurangan untuk campuran ya. Oke. Coba kita lihat. Langsung saja ya. Sebenarnya sama aja dengan penjumlahan tadi. Tapi tidak apa-apa, kita kasih contoh lagi. Jadi misalnya saya punya angka 1 2/3 dikurang misalnya 1/6 misalnya 1/6. Oke. Bagaimana Pak? Kita samakan penyebutnya dulu. Ya, samakan penyebutnya dulu. Oke, berarti kita pakai penyebut berapa tadi? Ya, pakai penyebut 6. Nah, ini ada 1 di sini Pak utuh. Iya, makanya dipindahkan ke sini ya. Pindahkan ke sini. Kenapa bukan di sini Pak? Karena bukan pasangannya, seperti itu. Nah, di sini apa yang mau dipindahkan ke sini Pak? Tidak ada, karena ini adalah bukan campuran tapi biasa. Jadi tetap di sini dikosongkan seperti itu. Nah, sekarang kita kerja. Sama, 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 6 bagi 6 1. 1 kali 6 bagi 6 1. 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1. Oke. Sama dengan. Nah, ini Pak, hasilnya bagaimana? 1 kan di sini tidak ada. Tidak apa-apa, berarti di sini 0. Jadi di sini 0 karena di sini adalah pecahan biasa. Seperti di sini 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Begitu. Ini dikurangkan, iya. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ini 6 dipindahkan. Berarti 1 3/6. Ingat, aturan kedua, jika bisa disederhanakan maka sederhanakan. Ini bisa disederhanakan. Karena kenapa? Ini masih bisa di masing-masing dibagi 3. Nah, kita pindah ke bawah ya. Jadi 1 3/6 kita 6 kita masing-masing bagi 3. Oke. Satunya bagaimana Pak? Tidak usah diapa-apakan. Berarti di sini tetap pindah 1. 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi kita dapat hasil 1/2. Oke? Paham ya sampai di sini ya. Jadi untuk hari ini itu saja dulu perkalian dan pembagian pecahan campuran dan pecahan biasa. Masih ada lagi tadi itu penyumlahan dan pembagian penyumlahan dan pengurangan pecahan campuran dan pecahan biasa. Nanti ada lagi perkalian dan pembagian pecahan biasa dan campuran. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.